Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan dan berjumpa dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus nyata bagi kita semua. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita bawa kepada Tuhan dengan segala pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus. Terima kasih.
Tuhan. Untuk kami bisa bersekutu bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya ketika kami datang memuji Tuhan dengan sepenuh hati, maka kami akan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih kepada Engkau. Kami mau memuji menyembah Engkau. Bahkan kami mau dengar suara Tuhan pagi hari ini. Kami minta pengurapan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Puji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini akan memuji Tuhan bersama-sama oleh darah anak domba Allah. Sekarang telah tiba keselamatan kami.
Tuhan. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Seperti dosa merindukan ini. Biarlah hatimu dan hati saya, hati kita semua sangat rindu kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Seperti dosa merindukan. Seperti dosa
kami yang dahsyat, Allah yang layak kami sembah, kami puji, dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Engkau mempertemukan kami kembali di hari yang sangat spesial ini, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik ini. Tetapi Engkau terus mengizinkan kami untuk kami membangun kerohanian kami, sehingga kerohanian kami boleh bertumbuh, kami boleh beribadah walaupun mungkin secara live streaming ataupun online, dan jemaat-jemaat Tuhan boleh beribadah di rumah mereka masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita Tuhan di dalam setiap peribadatan-peribadatan yang kami lakukan, yang kami adakan di rumah kami masing-masing. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, menatap dan melihat layar monitor, layar LCD, layar komputer, layar laptop maupun layar HP, di mana kami boleh beribadah secara live streaming. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang sangat diberkati oleh Tuhan, dan kami semuanya boleh memperoleh sukacita dan sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati penyampaian kebenaran firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini boleh menjadi satu pegangan hidup bahwa kehidupan kami hari-hari ini, kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, agar kami boleh mencapai garis akhir dan kami boleh memperoleh mahkota yang tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Diberkatilah kami semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang di rumah masing-masing. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan rangkuman besar ya dari setiap renungan-renungan yang Bapak Ibu Saudara terima, Bapak Ibu Saudara baca di Facebook grup Gereja Sidang Jemaat Allah Ambasador. Ini adalah renungan-renungan, ringkasan-ringkasan yang akan saya sampaikan sepanjang 1 minggu ini, supaya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini boleh bersukacita bersama-sama dengan keluargamu, dan rumahmu hari ini diberkati oleh Tuhan. Rumah-rumahmu yang hari ini dipakai untuk peribadatan diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga pagi hari ini kita semuanya boleh ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan saja. Salam saudaraku. Ya, senang sekali saya Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Ambasador bisa menjumpai Anda lagi, walaupun di dalam situasi COVID-19 dan banyak orang harus berada di rumah. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan ada atas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Gedung gereja bisa tutup, tetapi Tuhan masuk ke rumah kita masing-masing dan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Baiklah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus Mengubah Kehidupan, dan kita akan berbicara tentang Roh Kudus minggu-minggu ini karena kita akan menantikan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudusnya di hari Pentakosta. Kita akan membaca Alkitab kita. Saudara boleh membuka Alkitabmu di rumahmu masing-masing. Ya, kita akan baca Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak baik-baik ya, dan boleh mencatat dengan baik-baik sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kita untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang menjelang hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Petrus, seorang murid Tuhan Yesus, dan dia adalah orang yang tampaknya berani. Dia bermulut besar.
Dia berkata sebelum Yesus ditangkap, aku yang pertama kali rela mati untuk dia. Tetapi ternyata dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun, apa yang menyebabkan kehidupannya berubah secara radikal? Ketika Roh Kudus turun kepada dia di hari Pentakosta, maka dia mengalami keberanian, kuasa yang luar biasa. Dia berkorban 3.000 orang bertobat, bahkan dibaptis di dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, dari sini kita melihat bahwa orang bisa berubah karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada dia. Bahkan Simon Petrus adalah orang yang diurapi kuasa Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, membuka gereja-gereja yang baru. Bahkan ketika dia ditangkap dan dilarang untuk memberitakan Injil, dia tetap memberitakan Injil dengan percaya. Bahkan di akhir hidupnya dia ditangkap dan harus dihukum mati dengan cara disalib. Dan apa yang dia katakan? Aku tidak layak disalib dengan cara seperti Yesus disalib. Aku sudah menyangkal dia. Kalau disalib, biarkan aku disalib dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Simon Petrus mati dengan cara demikian. Tapi dia tidak pernah menyangkal Tuhan lagi. Saudara, Roh Kudus sanggup mengubah kehidupan kita menjadi baik. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara melihat 3 aspek dampak kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita untuk pertama mengasihi, yang kedua mengalahkan daging, dan yang ketiga menghasilkan buah. Mari kita lihat yang pertama. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi. Sekali lagi, Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi. Ayat 13 tadi berkata, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan hukum dosa oleh kuasa darahnya. Karena itu jangan hidup kita itu sekarang digunakan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi sebaliknya layanilah seorang dengan penuh kasih satu dengan yang lain. Saudara, orang yang penuh Roh Kudus cirinya hidupnya berubah dari kebencian, kepahitan, dendam menjadi penuh dengan kasih. Di dalam Roma pasal yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Banyak orang bertanya, Bapak Ibu Saudara, apa buktinya orang dipenuhi Roh Kudus? Salah satunya adalah berbahasa roh, dan sangat penting sampai hari ini gunanya untuk membangun iman. Tetapi di dalam ayat Alkitab jelas dikatakan, kalau Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita, dia akan membawa kasih Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalaupun kita punya karunia-karunia yang luar biasa, tanpa kasih, menurut 1 Korintus pasal yang ke-13, semuanya adalah sia-sia. Karena hanya Roh Kudus yang paling jelas ketika masuk ke dalam kehidupan seseorang, yaitu Roh Kudus mengubah hidup kita menjadi penuh dengan kasih. Saudara, bukankah hukum yang terbesar adalah kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu? Kasih sejati akan nampak di dalam 2 hal. Yang pertama di ayat 13 tadi adalah pelayanan. Mari kita melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Orang yang sanggup dijamah oleh Roh Kudus tidak akan egois, tidak akan hidup bagi sendiri, tapi dia hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Sama seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Begitu juga kita semua dipanggil untuk melayani. Bentuk pelayanan sangat beragam. Dalam situasi COVID-19, di mana kita dipaksa stay at home, setidaknya kita bisa menelepon orang dan menanyakan keadaannya. Bisa menanyakan kabar orang tua kita, bisa menanyakan kabar saudara seiman kita. Kalaupun kita mendengar mereka sakit, kita doakan mereka. Ketika mereka lagi cemas, kita hibur mereka dengan kata-kata firman Tuhan. Ya, ketika ada jemaat-jemaat Tuhan, ada keluarga-keluarga kita, dan ada Bapak Ibu Saudara mengalami penurunan omset di dalam usaha pekerjaannya,
kita harus mendukung di dalam doa melalui jaringan media sosial maupun melalui jaringan WhatsApp, telepon, SMS dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengajak orang dalam situasi yang sulit ini untuk tetap beribadah walaupun secara online, membaca renungan-renungan dari gereja kita yang ada di Facebook Group dan menguatkan satu dengan yang lain sehingga mereka tidak undur daripada Tuhan. Kita juga bisa melakukan bakti sosial, membantu orang-orang yang miskin, mungkin dengan sembako, dengan memberikan makanan nasi bungkus, ataupun memberikan masker kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga orang-orang lain akan dijamah oleh kasih Tuhan, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kasih kita. Tetapi yang kedua, kasih juga diwujudkan bukan hanya dengan pelayanan saja, namun juga dengan pengampunan. Di ayat yang ke-15, Tuhan melalui firman-Nya menegur orang-orang Kristen yang kadang masih suka bertengkar. Karena itu jangan saling menggigit, kata firman Tuhan. Jangan saling menelan, jangan saling membinasakan. Artinya gontok-gontokan satu dengan yang lain, saling menjelekan. Tapi mari kita mengasihi dan mengampuni. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 39 firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukankah kasih adalah hukum yang terbesar yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Pada akhirnya akan tinggal 3, iman, harap, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Bukankah kita dipanggil untuk mengasihi orang lain? Teladan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia disalib, ketika dia dicaci maki, dia tetap berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mari kita belajar mengasihi dan mengampuni. Di dunia ini ada 3 konsep kehidupan. Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama, konsep hidup iblis. Balaslah yang baik dengan yang jahat. Kalau ada orang baik sama saudara, tapi saudara jahat sama dia, itu asalnya dari iblis. Itu asalnya dari setan. Ya. Yang kedua, konsep hidup manusia. Balas baik dengan baik, tapi kalau yang jahat dengan jahat juga. Tetapi Tuhan mau kita memiliki konsep hidup yang ketiga, yang tertinggi, yaitu konsep hidup Tuhan sendiri. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tahukah saudara bahwa dendam, kepahitan, iri hati itu akan merugikan kita? Kalau saudara benci kepada tetangga, ya, saudara bisa migrain. Kalau saudara, anak-anak benci kepada orang tua, ya, anak-anak bisa mengalami sakit penyakit rematik dan lain sebagainya. Suka jelek-jelekin pendeta, oh hati-hati juga itu, karena bisa mengalami penyakit kanker. Saya bukan menakut-nakuti, bukan hanya penyakit fisik saja. Hati kita juga akan keras. Simpan uang di bank boleh, tapi simpan kepahitan di hati janganlah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu adalah sampah. Mari kita hidup di dalam pengampunan. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan, bukan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Sebab waktu kita mengampuni orang lain, maka kitalah yang terbebas dari segala kekecewaan, kesalahan, dan hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, orang yang mengampuni sesama bagaikan orang yang pergi ke sebuah penjara, membuka pintu sel dan menyuruh tahanan pergi keluar. Dan ketika tahanan sudah ada di luar, kita baru sadar, kitalah tahanan itu yang telah bertahun-tahun diikat oleh kepahitan di dalam kehidupan ini. Kebenaran kedua adalah Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengalahkan daging atau hawa nafsu. Daging itu berbicara tabiat dosa, dan setiap orang itu memiliki sifat lama, tabiat yang buruk. Tapi ketika kita terima Tuhan Yesus,
Kita diubahkan dari sedikit demi sedikit, mengalami perubahan menjadi seperti Kristus. Kodrat yang lama selalu mencari hal-hal yang kotor. Bapak Ibu Saudara, kodrat yang lama selalu mencari-cari hal-hal yang kotor. Tetapi kodrat yang baru, kodrat ilahi itu akan mencari hal-hal yang suci. Seperti seekor lalat dan seekor lebah. Lalat dimanapun berada. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara tahu binatang lalat. Ya, itu selalu ada di mana-mana. Lalat dimanapun berada, di tempat yang banyak bunga-bunga pun, dia akan mencari kotoran atau hal-hal yang busuk. Karena memang kodratnya lalat seperti itu. Beda dengan lebah. Lebah dia akan mencari bunga dan madu. Dia akan cari dimanapun yang ada bunga dan madu, dia akan datang di situ dan dia tidak akan mencari sampah. Dia tidak akan pernah mencari bangkai yang berbau busuk. Demikian juga seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mencari hal-hal yang murni, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan oleh karena itu kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita mengalahkan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengajarkan kita apapun itu perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini berbicara dosa seksual. Kemudian penyembahan berhala, sihir. Ini bicara dosa okultisme. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian. Itu bicara dosa kejahatan atau bicara dosa kriminalitas. Kemudian kemabukan. Yang masih mabuk, bertobatlah. Pesta pora, yang masih suka pesta pora, bertobatlah. Itu bicara dosa hedonisme. Firman Tuhan mengingatkan kita terhadap semuanya itu. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 menjelaskan dan menolong kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menderita. Tetapi itulah yang membawa kita kepada kehidupan, membawa kita kepada damai sejahtera. Karena keinginan dosa adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Semua orang yang dipimpin Roh Kudus, ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu disebut anak-anak Allah. Dan apa yang harus kita lakukan? Baiklah kita hidup di dalam firman dan doa. Firman Tuhan itu mendorong kita untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan, untuk memahami hati Allah. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, karena kedewasaan rohani seseorang bukan dinilai daripada pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi bagaimana kehidupannya diubah menjadi seperti Kristus. Di dalam firman, di dalam doa kita akan mendapatkan arahan atau tuntunan daripada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Dia mengajar kita, oleh karena itu baiklah kita izinkan Roh Kudus selalu menuntun, mempengaruhi hidup kita. Maka kita akan memiliki hidup dan damai sejahtera. Kita akan menang dan mengalahkan perbuatan daging. Saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kalau kita diurapi Roh Kudus, hidup kita dipenuhi kasih, dan kita juga bisa mengalahkan hawa nafsu daging. Tetapi kebenaran ketika Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghasilkan buah, yaitu buah roh, karakter yang makin mirip dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, Roh Kudus bukan saja menghentikan kita agar tidak serupa dengan dunia, dengan si iblis, tetapi dia juga melakukan sebuah perkara yang baru, yaitu kita dijadikan lebih serupa dengan Kristus. Melalui apa? Melalui kehidupan yang berbuah. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah.
yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kita harus, sebagai orang percaya, kita harus ketahui di dalam hidup kita, kita tidak hanya dipanggil untuk berhenti melakukan hal-hal yang jahat, berhenti melakukan hal-hal yang bersifat kedagingan, tetapi Tuhan Yesus menebus kita dan memberi Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita, agar kita bisa berbalik 180 derajat dari orang yang jahat. Bukan berarti jadi orang yang jahat, tetapi berbalik melakukan hal-hal yang baik. Tapi tahukah saudara, ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita bukan dibuatnya harus melakukan sesuatu, tetapi kita dibuatnya untuk mampu melakukan sesuatu. Karena kalau kita lihat, tidak pernah ada pohon yang memaksakan dirinya untuk berbuah. Kalau dia tahu dia sudah tertanam dengan baik, dia mendapat nutrisi dengan baik, dengan sendirinya dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus hari demi hari, kita hidup diubahkan. Tadinya kita tidak bisa mengasihi, kita jadi bisa mengasihi. Ketika kita tidak bisa mengampuni, akhirnya bisa jadi orang yang bisa mengampuni. Dan apa saja kan buah-buah roh ini? Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima, 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita melihat di dalam hidup kita, tampaknya sulit untuk memenuhi kriteria 9 buah roh ini. Tetapi saya mau katakan, jika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka dengan sendirinya buah-buah roh itu akan nampak, akan muncul di dalam kehidupanmu, asal engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ada sebuah ilustrasi yang mau saya sampaikan sebelum kita melakukan perjamuan suci bersama-sama di ibadah pada pagi hari ini. Saya memberikan sebuah ilustrasi yang dapat membuka cakrawala Bapak Ibu Saudara, bagaimana seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang selalu mencari kebenaran dan meninggalkan setiap kejahatan demi kejahatan yang sudah pernah kita lakukan dan tidak boleh harus kita lakukan. Karena ketika ilustrasi ini saya mau sampaikan, saya rindu semuanya boleh diubahkan. Saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Saudara tidak memiliki kepahitan lagi, saudara tidak memiliki dendam lagi, saudara tidak memiliki rancangan-rancangan jahat lagi kepada orang-orang lain, tetapi saudara mulai mengalami kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada seorang guru di sebuah sekolah, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang guru, dia meletakkan gelas yang berisi minyak, tetapi minyak itu ada kotoran di dalam gelas tersebut. Nah, seorang guru itu menantang kepada murid-muridnya, ya, dia katakan, bagaimana caranya, ya, untuk bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam gelas ini yang kecampur dengan minyak ini tanpa menyentuh gelas. Ya. Jadi guru ini menantang para murid-muridnya untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam gelas yang isinya minyak itu tanpa menyentuh gelas atau tanpa memegang gelas tersebut. Banyak murid-muridnya berpikir keras, bagaimana caranya kotoran yang ada di dalam gelas yang berisi minyak itu bagaimana bisa keluar tanpa menyentuh gelas. Sebuah PR yang rumit untuk dikerjakan oleh seorang murid yang pada waktu itu ditantang oleh gurunya. Tetapi ada satu murid, dia mengangkat tangannya, dia maju ke depan dan dia katakan kepada gurunya, aku bisa guru, untuk bisa mengeluarkan kotoran dari dalam gelas supaya minyak ini bersih, tidak ada kotorannya tanpa menyentuh gelas. Aku bisa melakukannya. Bagaimana caranya? Aku akan tuangkan minyak yang baru terus sampai meluber, sampai kotorannya di bawah itu naik dan dia keluar, sehingga yang ada bukan kotoran lagi, tetapi minyak yang baru, minyak yang bersih, tanpa kita menyentuh gelas itu, sehingga kotoran itu bisa keluar. Itu sama seperti kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan roh dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa memiliki buah-buah roh, menghasilkan buah-buah roh dengan kemampuan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu firman Tuhan. Kita terus berdoa supaya ketika firman Tuhan itu mengisi hati kita yang kotor, mengisi hati kita yang jahat, tanpa menyentuh satu titik di mana akan membuat gelas itu pecah ataupun gelas itu
tergores atau gelas itu kotor. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa memenuhi hatiku dan hatimu dengan satu minyak yang baru, dan kotoran-kotoran, kenajisan-kenajisan, perbuatan-perbuatan daging itu akan keluar dari hatimu dan hatiku, sehingga minyak yang baru, Roh Kudus itu yang akan memampukan kita sebagai orang percaya untuk bisa menghasilkan buah-buah roh, yaitu yang ada di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ya, kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan belajar mengasihi. Engkau akan belajar meninggalkan perkara-perkara daging atau hawa nafsu, dan engkau akan menghasilkan buah jikalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya di dalam setiap renungan-renungan harian yang ada di Facebook keluarga, sepanjang 1 minggu ini berbicara tentang mengampuni, berbicara tentang bagaimana caranya mengampuni, berbicara tentang bagaimana caranya mengeluarkan kepahitan di dalam kehidupan kita. Harus mengampuni orang tua, mengampuni anak-anak, mengampuni orang tua. Saudara boleh mengampuni tetangga yang mungkin tetanggamu menjengkelkan Bapak Ibu Saudara, dan saudara boleh mengampuni setiap orang-orang yang melukai saudara, dan engkau tidak boleh menyimpan kepahitan atau dendam karena itu akan merugikan kehidupanmu. Dan di dalam renungan-renungan Facebook group itu, saya selalu menggambarkan tentang ban mobil, tentang daun yang jatuh dari atas ranting-rantingnya. Saya berbicara tentang pohon karet, ketika dia dilukai, semakin dilukai, menghasilkan karet-karet yang sangat luar biasa, yang hari ini dampaknya boleh dialami oleh semua industri yang ada di seluruh dunia ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin engkau mengasihi dan engkau meninggalkan perbuatan daging. Dan ketika engkau mengasihi dan meninggalkan perbuatan daging hawa nafsu, maka hidupmu akan menghasilkan buah dengan sendirinya. Engkau bukan lalat, saya dan saudara bukan lalat, tetapi saudara dan saya adalah lebah yang selalu mencari bunga dan madu, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Makanya firman Tuhan katakan, apapun yang engkau pikirkan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa yang baik, yang sedap, yang patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Karena semua kebajikan-kebajikan Allah yang harus kita pikirkan dan akan membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh mengalami satu keberkatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh mengalami satu kelimpahan di dalam Tuhan. Mari yang belum bisa mengampuni, engkau belajar mengampuni. Karena Yesus datang bukan untuk 1 dan 2 orang. Dia datang untuk semua orang, supaya semua orang yang berdosa beroleh pengampunan daripada Tuhan. Engkau tidak boleh menyimpan dendam, engkau tidak boleh menyimpan kebencian, karena itu akan membuat engkau rugi, dan itu akan memiskinkan kerohanianmu. Dan orang yang dendam, orang yang masih menyimpan kepahitan, hidupnya tidak akan pernah mengalami damai sejahtera dan sukacita. Hidupnya selalu susah. Ketika orang itu masih menyimpan kepahitan dan dendam, dan hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya itu akan menjadi kehidupan yang bercacat celah di tengah-tengah muka bumi ini, dan tidak akan memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita persiapkan Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan kepala-kepala rumah tangga, bapak-bapak di rumahmu. Mari kau layani istrimu. Engkau bagikan anggur perjamuan dan roti perjamuan kepada istri dan anak-anakmu. Bagikan seperti ketika saya membagikan, pelayan Tuhan membagikan di dalam setiap peribadatan perjamuan suci di waktu-waktu yang lalu. Dan nanti saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara untuk kita melakukan perjamuan suci. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sa
Roti perjamuan suci ini mari pegang di tangan kananmu, akan lebih tinggi daripada kepalamu, dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pegang anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kiranya memberkati aku berkali-kali. Segala kepahitan, segala kebencian, segala percederaan, roh pemecah, iri hati, dengki dan lain sebagainya, kiranya boleh hilang di dalam kehidupan kami, karena kami ingin hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah sepanjang satu minggu ini hidup mereka diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Juga memberkati bangsa kami. Biarlah Engkau pulihkan bangsa kami sehingga boleh terlepas dari COVID-19 ini, sehingga kehidupan masyarakat yang ada di negara kami boleh normal kembali, perekonomian boleh normal kembali, perpolitikan boleh normal kembali, sosial budaya, keamanan, pariwisata boleh normal kembali, dan di segala bidang boleh normal kembali. Bahkan peribadatan-peribadatan di rumah-rumah Tuhan, di gereja-gereja Tuhan boleh berjalan normal kembali seperti pada waktu sebelum-sebelumnya. Engkau menolong setiap jemaat Tuhan, khususnya gereja sidang jemaat Allah, jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jikalau ada yang susah Roh Kudus hiburkan, jikalau ada yang kurang pengertian, kiranya Engkau memberikan pengertian yang baru. Ketika mereka kurang hikmat, Engkau memberikan hikmat yang baru. Ketika mereka mengalami jalan buntu, Engkau memberikan jalan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan menjadi rema sepanjang satu minggu ini, karena hidup kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau, pulanglah dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya. Bapa, terima